Jadi mau nggak mau nih kita sebenarnya dipaksa, kalau yang cowok dipaksa ganteng, yang cewek dipaksa cantik, mau nggak mau karena pakai masker kan. Nah, apa namanya, kalau bisa itu bisa dimaksimalin gitu kan. Jadi apa namanya, untuk rekan-rekan bisa improve confident-nya harusnya. Jadi bukan cuma sekedar social distancing, tapi ini juga ajang untuk kita bisa lebih percaya diri gitu. Yang selama ini punya less confident ya. Nah, ini yang tadi segala macam aksi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran itu pastinya. Dari yang PSBB hingga menghalangi perusahaan untuk bertemu tatap muka dan melakukan perjalanan bisnis ke klien, sehingga menurunkan engagement dari klien. Itu apa namanya, as a business owner, itu mempengaruhi banget. Kenapa? Karena sales kita atau konsultan kita, engagement-nya berkurang. Tapi sebenarnya engagement itu bisa dibangun tanpa harus tatap muka. Jadi apa namanya, di sini nih momen yang tepat yang biasanya kita engagement itu direct. Engagement itu langsung to the point. Tapi engagement ini bisa juga dengan momen yang tepat seperti ini, dengan nanya kabarnya seperti apa, kondisi perusahaannya seperti apa. Jadi kita bisa doing market research juga. Dengan ada COVID-19 di setiap industri itu seperti apa keadaannya. Dari sana kita bisa find out their needs gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar selling a product, tapi juga needs-nya apa sih dengan adanya COVID-19 ini. Ya, jadi bisnis pun akan berinovasi. Nah, kita beralih ke bisnis. Kenapa? Karena dengan adanya regulasi pemerintah yang mau nggak mau membatasi, nah strategi bisnis ini akan berubah. Karena biar bagaimanapun, udah nggak relevan kalau kita pakai strategi bisnis yang masih bulan Januari atau Februari kemarin, karena sini udah ada COVID-19 gitu kan. Jadi udah susah pergerakannya. Beberapa perusahaan pendapatan, bukan beberapa, mostly perusahaan pasti turun pendapatannya. Nah, apa namanya, untuk itu strategi bisnis baru pasti diperlukan kan. Jadi apa namanya, mau nggak mau strategi bisnis juga harus berubah gitu kan. Business owner, pengusaha harus cepat tanggap dalam mengantisipasi ini semua. Karena kalau kita terlambat, semakin banyak karyawan ini nggak efisien gitu. Karena mau nggak mau karyawan akan dirumahkan dan produktivitas karyawan menurun. Layoff karyawan untuk efisiensi budget mau nggak mau dilakukan, tapi biar bagaimanapun kita sebagai business owner pasti akan menghindari hal seperti itu. Ya caranya dengan apa? Caranya dengan bisnis baru, dengan berinovasi. Caranya bagaimana kita bisa berinovasi? Kita harus tahu, find out their needs, find out market needs, client needs, customer needs. Itu apa selain produk kita? Dan dari sana kita find out needs-nya, baru kita bisa membuat inovasi produk terbaru. Karena biar bagaimanapun market akan berbeda kebutuhannya dari sebelum sama dengan kita menghadapi COVID-19 ini, apalagi setelah COVID-19. Seperti itu. Nah, banyak juga pekerjaan yang mungkin sudah tidak ada lagi ke depannya, atau bahkan butuh waktu untuk bisa eksis kembali. Seperti udah pasti waitress, tour guide, hospitality industry, terus travel influencer. Banyak job-job yang butuh waktu untuk balik eksis. Kalau ini butuh waktu 2 tahun, mungkin di atas 2 tahun itu bisa eksis lagi. Jadi kita juga harus bisa sebagai karyawan bisa melihat seperti apa peluang pekerjaan ke depan gitu. Dan sebagai businessman kita juga harus bisa melihat inovasi apa yang harus dilakukan dari market needs yang sedang sekarang kita alami, seperti itu.
Nah, ini kita balik lagi ke individu, berarti ke passion. Karena kurangnya load pekerjaan dan berkurangnya waktu untuk berpergian ke kantor, kita punya banyak waktu tambahan pastinya kan. Nah itu again tergantung dari kita sendiri mau gunain waktu itu untuk apa. Apa cuma untuk scrolling sosial media, nonton Netflix, YouTube, dan entertainment lainnya, atau jadi bisa dibilang cuma jadi partisipan atau objek atau penonton gitu kan. Nah, atau kita gunain waktu kita itu untuk ningkatin kemampuan diri dengan baca buku, ikut online training, dan lain-lain gitu. Jadi apa namanya, masih banyak edukasi lainnya yang bisa, dan ini sekarang banyak juga yang mungkin bisa dibilang tanda kutip gratisan gitu kan, mungkin dari LinkedIn, dari beberapa community yang kita bisa ikutin gitu. Jangan pernah mau untuk ngelewatin itu. Kalau ada apa ikut. Sampai sekarang pun saya masih ikut beberapa training atau community yang harusnya. Jadi kita stay di rumah tuh nggak kosong gitu aja. Tapi juga ada yang bisa kita improve in term of knowledge. Nah, the pointnya is how to get a skill who can make money fast ke depannya. Gitu. Jadi apa namanya? Yang ke depannya itu kita akan moving ke skill. Skill apa sih yang dibutuhin untuk ke depannya ini kita bisa growing di satu sisi sesuai passion dan bisa buat making money juga gitu kan. Karena kita nggak tahu nih pekerjaan kita nih sampai kapan pastinya kan, dan sebagai business owner kita juga nggak tahu bisnis kita nih sampai kapan gitu, dan karena COVID-19 ini selesainya kapan gitu. Seperti itu. Nah, kita untuk pertama-tama sebagai individu kita udah harus pasti identifikasi skill apa yang dibutuhin. Namun masih belum ada di diri kita sendiri. Kemudian kita coba ikut training online untuk ningkatin skill tersebut. Karena setelah COVID-19 ini berakhir, kita pasti lebih punya pengalaman dan bisa perform. Jadi banyak kita mungkin dari kita ada yang punya skill dulu main gitar gitu kan. Cuma sedikit, cuman karena waktunya kita nggak ada, uh, itu nggak fokus lagi gitu kan, atau nulis buku. Nah karena waktunya nggak ada itu nggak fokus. Nah ini momen yang tepat untuk bisa seperti itu, untuk bisa go online teach gitar misalnya, go online uh, terus find out mencari tahu apa yang bisa kita ajarin ke orang lain gitu. Jadi in term of skill, kedepannya pun lebih ke internet skills. Itu udah pasti. Sebagai business owner, kita hiring people udah pasti based on itu. Kemampuan dia internet skill. Orang yang bisa edit video misalnya. Orang yang bisa create sales funnel. Dan orang yang dengan orang dengan lebih ke punya IT degree compare to philosophy degree. Karena kedepannya di sana bakal akan growing pekerjaan seperti itu. Nah, again, balik lagi ke company. Inovasi ini selalu dibutuhkan gitu kan. Business is about innovation, itu udah pasti. Gitu. Jadi, ini agak-agak susah kalau company tetap nggak fleksibel, nggak mau mengikuti perkembangan market. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus find out market needs, kita harus find out client needs, kita harus find out customer needs, dan kita harus follow juga. Mungkin lebih gampangnya kita bisa lihat regulasi. Kalau ada apa namanya regulasi terbaru, misalnya seperti regulasi OJK terbaru, misalnya di dunia insurance, apa premi harus pakai bahasa Indonesia. Berarti kan selama ini bahasa Inggris atau ada yang bahasa asing gitu. Berarti translation bisnis ini
akan growing juga ke depannya seperti itu. Jadi kita harus follow, harus punya inovasi dan find out what is exactly their needs gitu kan in the market. Nah, ini bisnis trend yang akan bisa dibilang eksis during COVID-19. Itu logistics, Sapiens itu mostly entity data itu IT industry, Telkom Sigma also IT, telco, Gojek pun akan turun ya karena sudah tidak bisa membawa penumpangnya gitu. Tapi tetap eksis seperti itu. Jadi ini terjadi karena masyarakat kita nih udah pasti mengganti interaksi tatap muka ke interaksi online, e-commerce ya, itu udah pasti kebutuhan kita. Dan dengan pandemik ini kita sudah tidak bisa bertatap muka, jadi mau nggak mau ya bisnis inilah yang akan growing during the pandemic, termasuk beberapa vendornya pastinya. Nah, setelah COVID-19 ini semua orang akan punya virtual experience ekonomi. Kenapa? Karena dunia digital lebih dari alat atau hiburan. Bisnis akan menciptakan inovasi untuk membuat konsumen merasakan pengalaman virtual sebanyak pengalaman mereka di dunia nyata. Jadi ini artinya setelah COVID-19 akan ada perubahan perilaku konsumen yang signifikan. Seperti yang tadi saya state virtual experience ekonomi, kita tahu semuanya lah mengenai virtual ekonomi. Nah, menghasilkan uang dari pengalaman konsumen di dunia digital itu kalau contohnya seperti Billie Eilish, dia membatalkan tour, liga olahraga dibatalkan, tempat wisata seperti piramida Mesir ditutup, itu Mekah udah pasti ditutup juga. Jadi akan ada kekosongan besar dalam kehidupan orang-orang, tetapi teknologi baru bisa menggantikan pengalaman mereka menjadi pengalaman virtual. Nah, dan media sosial dan e-sports adalah manifestasi nyata dari ini semua. Nah, kalau ada yang tahu mungkin perusahaan Prancis Ubisoft dia merilis pembaruan dalam game gratis untuk game populer Assassin's Creed yang memungkinkan pemilik versi game Origins untuk mengakses mode Discovery Tour. Dalam mode ini, pemain dapat melakukan perjalanan keliling dunia yang diatur di Mesir kuno dan mengunjungi lokasi-lokasi seperti Alexandria, Memphis, dan Giza. Jadi di dalam gamenya itu, kita bisa keliling dunia permainan itu. Nah, apa namanya? Akan banyak industri itu yang seperti ini, gitu. Jadi lebih ke digital kreatif yang bisa mengembangkan tour and travel juga. Karena secara traveling itu akan susah, tapi dengan game aja yang udah mulai kreatif segala macam itu udah menarik minat konsumer untuk bisa engage sama game itu sendiri seperti itu. Dan banyak juga akan untuk mengembangkan bisnis mereka akan memakai fitur seperti ini. Jadi terutama tour and travel and retail ya. Jadi dengan virtual experience gitu. Jadi akan banyak video show up related to retail tour seperti itu ke depannya. Dan apa namanya kalau bicara e-commerce juga, kalau kita bicara 2017-2018 peningkatan kekuatan dan adopsi AI artificial intelligence
itu jadi pendorong utama tren ini. Kenapa? Karena sekarang adalah masa peningkatan dalam permintaan AI dan robotika yang memungkinkan generasi baru bisnis yang terotomatisasi. Gitu. Jadi kayak contohnya kalau tahu Domino's Pizza dan ada yang tahu nggak perusahaan robotika Nuro. Dia itu ngumumin peluncuran inisiatif pilot di mana armada mobil robot tanpa pengemudi bisa ngirim pizza kepada pelanggan di Houston, di daerah Texas. Nah, pengirimannya tuh Domino Pizza ini dilakukan oleh kendaraan R1 Nuro yang kira-kira lebarnya tuh setengahnya sedan lah dan tidak menggunakan pengemudi manusia. Jadi kendaraan cuma dipantau oleh teknologi jarak jauh. Nah, di masa krisis seperti ini untuk bisnis survive, nah kombinasi antara robotika, AI dan manusia akan terus growing ke depannya. Jadi yang seperti ini akan banyak ke depannya setelah COVID-19. Nah, mungkin ini untuk yang terkena dampak langsung dari COVID-19 ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu, terutama bagi orang yang sedang mencari kerja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan itu seperti mengerti landscape industri yang terjadi, bisnis mana yang berkembang, mana yang mati, terus di bisnis itu dibutuhkan skill seperti apa, dan kita harus start to change gitu, memulai perubahan. Jadi kita harus mengerti shifting industri ke arah digital. Banyak perusahaan tradisional seluruh industri yang akan menggunakan IT dan otomatisasi digital karena mereka telah pastinya belajar dari krisis ini, identifikasi perusahaan mana yang berkembang, mana yang enggak. Gitu. Jadi kita harus do market research lagi, landscape bisnis seperti apa yang growing seperti itu. Dan of course related to our passion pastinya kan. Gitu. Nextnya kita harus tahu nih apa namanya skill yang dibutuhin yang masih relevan sampai 2030. Gitu. Jadi apa namanya skill ini masih relevan nggak mau kita harus improve gitu. Kalau misalnya di IT kita udah belajar Java, C#, tapi saat ini itu udah nggak relevan. Kenapa? Karena udah ada Golang, Google Language segala macam. Nah, itu kita harus improve gitu. Jadi mau nggak mau bukan cuma bisnis yang berinovasi, tapi sebagai individu skill kita harus improve juga gitu. Dan apa namanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Find out apapun yang kita suka, apapun yang kita ingin jalanin, coba jalanin. Kalau cuma bisa nulis, coba aja apa namanya nulis buku, coba aja apanya do something yang berbeda. Kita bisa sharing a poetry misalnya atau apa gitu kan. Jadi skill apapun itu, selama itu passion kita dan setelah kita research tadi dibutuhkan oleh market itu still relevan di tahun 2030. Nah, apa namanya skill ini kita nggak bisa nunggu. Kita buktinya nggak tahu kan, kayak Desember Januari kemarin akan ada COVID-19. Jadi kita nggak bisa nunggu kapan skill itu kita harus kembangin. Jawabannya ya now, sekarang gitu kan. Jadi kita harus kembangin skill kita itu ya sekarang buat to-do list untuk personal development kita. Apalagi sekarang kita masih working from home. Emang walaupun ya kadang working from home pun kelihatannya aja working from home, tapi untuk yang bekerja malah kerjanya malah lebih banyak. Kadang Sabtu Minggu juga masih digangguin bos segala macam, tapi kan kita bisa manage time management kita untuk bisa buat personal development. Nah, untuk yang
mencari kerja atau mencari better opportunity ke depannya, resume ini masih penting. Profil kita ini penting. Kenapa? Apa namanya? Memang seperti LinkedIn dia cuma bisa kasih lihat paper lah ya. Karena dia kan cuma ngasih lihat experience kita gitu. Tapi dengan kita buat better resume, pastinya akan menarik perhatian user. Ini bukan HRD tapi user, seperti itu. Dan untuk seperti apa resume yang menarik dan relevan bagi HR dan user, itu mau nggak mau kita harus find out di internet atau gimana, atau seperti apa, atau do training. Balik lagi ke tadi, do course segala macam gitu kan. Itu kelihatannya simple cuma resume gitu kan. Tapi buat apa kita toh kayak gini juga udah jadi. Tapi bukan itu, untuk di certain level tertentu, terutama di dunia profesional itu penting gitu. Mungkin yang fresh graduate masih yang kelihatannya banyak gambar-gambar di CV-nya, atau fotonya masih yang sok manis apa segala macam gitu. Nah itu berpengaruh untuk penilaian user. Even ada yang user cuma ngeliat fotonya aja gitu kan. Nah untuk itu semua kita saranin untuk engage sama recruitment agency gitu kan. Untuk ke headhunter. Kenapa? Karena mereka tahu betul yang dibutuhkan user. Mereka tahu betul yang bisa di improve di resume kita gitu. Yang bisa dikeluarin, misalnya kita selama ini mention kita ini sebagai seorang sales gitu kan. Apa namanya? Sudah bekerja dari tahun sekian tapi sekian, tapi achievement-nya apa gitu. Growth nggak dari tahun ke tahun. Itu justru yang perlu di show up di resume kita. Bukan cuma sekedar experience-nya, tapi juga seberapa dengan lamanya kita bekerja itu apa aja yang udah kita kontribusi ke perusahaan. Seperti itu. Dan rekrutmen agensi ini sudah memfilter itu karena dia mengetahui setiap user itu berbeda. Seperti itu, dengan engage dengan rekrutmen konsultan atau rekrutmen agensi yang selalu punya lowongan kerja terbaru sesuai dengan profil kita. Nah, itu pasti mudah bagi dia untuk advice seperti apa sih kita harus membuat resume segala macam. Jadi jangan ragu untuk engage. Dan apa namanya, kayak Joplek itu seperti hal-hal seperti ini kita juga ada trainingnya, ngebuat cara membuat resume yang benar seperti apa, itu semua free. Tinggal kontak konsultannya Joplek seperti apa ya, nanti apa namanya akan di-guide sama mereka seperti apa gitu. Nah, again kalau saya apa namanya pinjam apa namanya Buya Hamka, apa namanya, bekerja kalau sekedar bekerja, kerak pun bisa bekerja gitu kan. Jadi kita nih ke depannya mau seperti apa gitu bekerjanya. Gitu. Jadi apa namanya, jangan pernah berhenti untuk memberikan kontribusi ke company gitu. Jangan pernah ragu untuk terus belajar, dan jangan pernah ragu untuk menggunakan waktu kita untuk terus improve gitu. Jadi working from home ini adalah momennya. Momen untuk kita bisa improve sebagai pribadi, sebagai individu, in term of skill dan passion, dan research business, juga sebagai entrepreneur mungkin apa namanya bisa menjadi challenge buat kita untuk lebih relevan, untuk find out needs barunya ke depan mengenai inovasi-inovasi terbaru yang ada di market seperti apa. Karena world changing, people changing, then we must changing at the end. Seperti itu. Nah, mungkin ini kan momennya ngabuburit ya. Jadi apa namanya, kita bawa santai aja, nggak usah terlalu serius gimana gitu. Untuk yang puasa juga jadi momen ngabuburit.
dan misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung diajukan. Ya, seperti itu ya Pak Yogi. Oke, Pak. Ini kita untuk tanya jawabnya sambil paralel jalan presentasi atau menunggu waktu khusus, Pak? Dari Pak. Better sih, ini sebenarnya udah hampir bisa dibilang selesai ya. Oh, oke, oke. Bisa langsung diajukan aja, nggak masalah. Jadi itu lebih enak juga dua arah. Boleh, boleh Pak. Oke, Bapak Ibu, karena dari Pak Andri materinya sudah selesai, maka kita akan kasih waktu tanya jawab mungkin untuk 3 penanya dulu ya, Pak Andri. Ini mekanismenya boleh dinyalakan videonya, lalu nanti Bapak Ibu bisa perkenalkan dari instansi mana dan sebutkan pertanyaannya. Nanti bisa pilih menu raise hand atau bisa angkat tangan di video. Oke, untuk 3 penanya kita persilahkan. Di sini ada Pak Arief Gunawan, ada penanya kedua atau ketiga. Oke, karena belum ada, kita persilakan dulu Pak Arief Gunawan dulu ya. Silakan Pak Arief Gunawan, boleh memperkenalkan diri dari instansi mana dan pertanyaannya apa untuk narasumber kita Pak Andri dari Job Like. Silakan Pak Arief. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Ya, selamat sore Pak Andri, selamat sore Iya, Pak Yogi, dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak atas pembelajaran sore ini ya. Begitu, saya mohon maaf sebelumnya, saya dari Bang Wuri Saudara, dan kebetulan juga saya belajar banyak juga nih dari Bapak, terutama tadi bisnis-bisnis apa sih yang akan jalan dan bertahan setelah COVID ini ya Pak. Tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan Pak. Ini mungkin terkait kepada bidang Bapak yang Bapak kuasai, itu HR. Misalnya begini Pak, ada orang mungkin terkena layoff ya Pak ya, atau misalnya dia pemutusan hubungan kerja lah, atau mungkin tidak bekerja lagi gitu ya Pak ya. Nah, itu ketika dia nanti selesai COVID ini dan dia melamar pekerjaan yang baru, apakah nanti company yang baru itu akan mau meng-hire dia? Karena kan ada jeda dia tidak bekerja lagi gitu Pak. Nah, terus yang kedua, kalaupun memang mau, apa nih Pak tips dan trik dari Bapak sehingga orang ini bisa bekerja kembali gitu. Nah, terus yang terakhir Pak, mungkin ini terkait salary ya Pak, apakah masih ada kemungkinan untuk nego salary atau memang sudah harus mengikuti aturan perusahaan, regulasi perusahaan yang tempat dia mau melamar baru gitu Pak. Itu aja sih Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arief. Jadi gini, apa namanya, untuk karyawan yang terkena layoff sudah pasti setelah COVID-19 ini pasti bisa bekerja kembali gitu. Untuk bisa apply ke tempat yang baru. Selama layoff ini emang harus dilakukan perusahaan karena efisiensi perusahaan ya Pak, bukan ya berbeda di layoff karena misalnya tanda kutip karena masalah attitude segala macam gitu kan. Nah, apa namanya, untuk itu apa namanya, jangan pernah takut, jangan pernah mau nyerah, yang penting bersyukur dulu kita masih sehat. Untuk itu kita pastinya ke depannya bisa bekerja. Seperti yang tadi kita bahas di awal, lainnya itu yang ada disyukuri, yang belum ada disabari, ya kan. Nah, apa namanya, kita sendiri jangan ngebiarin diri kita ini terpuruk sama keputusan perusahaan karena harus efisiensi. Jadi kita kena layoff dan masih mikirin itu. Kita harus move on. Itu yang satu, mindset kita move on dulu. Yang kedua, kita kembangin passion kita sama skill kita. Gitu. Jangan sampai kalau kita misalnya kita sebagai accounting yang tadinya kerja sebagai accounting misalnya, terus udah ada belum sih license yang sebelumnya belum kita ambil sebenarnya karena kita pengen ambil tapi masih butuh waktu gitu, apa namanya, jadi kita nggak bisa ambil karena kita sibuk bekerja. Nah, itu sebenarnya momen yang tepat untuk bisa back to school, balik ke edukasi, balik ke training. Jadi kita bisa ambil itu, dan begitu nantinya Bapak apply, user akan nanya, "Ini selama jenjang waktu ini kemana?" Gitu kan. "Oh, saya belajar, Pak." Gitu kan. Jadi saya ambil ini, dan ini gitu. Jadi memang tetap fokus dan larinya jangan kemana-mana Pak. Jadi memang kalau Bapak sudah accounting, ya fokus accounting itu. Mungkin banyak orang yang bilang, dulu saya lulusan engineer gitu, tapi kerja di bank apa segala macam. Ya itu yang tadi, itu kan rezeki kita di sana kan, gitu kan.
Dan karena rezeki kita di sana, mau nggak mau kita udah improve sekian tahun di banking, walaupun kita coming dari background engineer misalnya. Gitu kan. Mau nggak mau itu udah jadi kesehariannya kita, gitu. Dan apa namanya, rezeki kita udah di sana, gitu kan. Dan itu gimana kita membuat itu menjadi passion, gitu. Jadi passion itu sebenarnya bukan sesuatu yang dikasih gitu, tapi passion itu sesuatu yang kita nikmati gitu kan. Hadir kita di diri kita dan kita nyaman dan dari sana kita bisa making more money gitu. Dan tetap fokus. Dan kedua adalah mengenai salary tadi, Pak. Jadi setelah Bapak keluar kena layoff segala macam, seperti yang tadi saya bilang, di tengah itu pastinya kita harus improve skill kita, terus kita akan setelah market ini ready, tapi kalau menurut saya jangan menunggu market ini ready, tetap sembari kita mengembangkan skill kita tetap find out opportunity di luar sana gitu, karena biar bagaimanapun walaupun kelihatannya banyak layoff tapi hiring pun masih ada gitu kan. Jadi hiringnya mungkin akan lebih spesifik, akan lebih tough lagi gitu. Cuman kita akan coba adjust diri kita untuk bisa sesuai dengan user expectation seperti itu. Dan mengenai salary, ada baiknya sebenarnya nggak perlu takut, Pak, karena saya berkecimpung di dunia headhunter yang udah 10 tahun lebih, jadi at the end sih what you did is what you get gitu kan. Kita coba aja dulu find out sebenarnya kita bisa aja follow the company regulation gitu kan. Jadi salary ini kita baiknya seperti apa gitu kan. Nah, kita biarin aja dulu si perusahaan, kita put aja dulu negotiable. Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang di offer itu seberapa gitu. Dan kita juga tahu job desk-nya apa aja yang dikasih ke kita, sehingga bisa nggak dari job desk itu bisa improve skill kita. Karena yang terpenting itu bukan seberapa yang kita dapat nantinya, tapi seberapa banyak yang udah kita improve dari pekerjaan sebelumnya. Misalnya tadi kita accounting gitu, mungkin yang perusahaan yang terbaru accounting and tax gitu. Nah, itu kan kitanya lebih bisa improve ke depannya. Dan masalah yang tadi salary segala macam, seperti yang saya bilang tadi, at the end what you did is what you get, Pak. Gitu kan. Itu akan growing dengan sendirinya. Perusahaan pasti melihat itu, gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu. Tapi tetap misalnya Bapak harus kita diharuskan put aja last salary Bapak berapa, kan nanti ada itunya ya Pak ya, slip gaji segala macam, put aja berdasarkan itu. Tapi kalau ekspektasi kita bilang aja negotiable gitu kan. Kita find out dulu seperti apa di sana gitu kan. Dari pekerjaan yang baru itu kita bisa improve nggak skill-nya gitu. Seperti itu Pak Arif. Ada concern lain Pak? Berarti kesimpulannya nggak masalah ya Pak, walaupun orang terkena layoff ataupun tidak bekerja lagi, masih ada opportunity untuk apply di perusahaan baru dan ada opportunity juga user baru akan mau terima gitu ya Pak? Iya, gitu. Karena di dunia rekrutmen sendiri hiring ini pun nggak cancel, tapi pending gitu Pak. Jadi yang harusnya kita udah menempatkan kandidat di bulan Mei misalnya, karena ada kasus atau COVID-19 ini ya mau nggak mau mundur joining date-nya gitu kan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Assalamualaikum Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, thank you Pak Arif. Barangkali dari Bapak Ibu juga ada yang mau bertanya, kami berikan waktunya, dipersilakan. Boleh angkat tangannya atau mungkin raise hand-nya. Ya, Mas Yogi, saya boleh tanya? Nah, ini Pak Andri, ini Buya Cinta, head dari Bank Mantap. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan. Head HRD ya? Pak Andri, saya selalu manggilnya Mas Yogi gitu kan. Jadi kayaknya saya lebih senang manggil Mas Andri. Iya, nggak apa-apa. Akan selalu kelihatan lebih muda gitu ya. Amin. Jadi Mas Andri, saya sebagai dari sisi user ya, saya curious aja bagaimana
cara kerjanya si headhunter dengan sekarang semuanya serba elektronik. Kemudian pasti headhunter juga saingannya banyak karena banyak sekali network yang bisa mencari kandidat-kandidat baru kan. Kalau dulu kami menganggap bahwa kalau lewat headhunter pasti lebih mahal, belum ada fee ini dan itu gitu kan. Nah, saya justru curious dari sisi Mas Andri sebagai headhunter, bagaimana mengatasi atau menyikapi segala sesuatu yang berubah seperti sekarang. Kan pasti saingannya banyak banget tuh, berbagai macam networking yang memudahkan kita mencari kandidat. Nah, dari sisi headhunter sendiri seperti apa ya? Saya terus terang pengen tahu sih, curious. Gitu aja Mas Andri. Nah, jadi kalau dari kita sendiri rekrutmen agensi, seperti yang Ibu bilang, online digital itu semakin banyak ya. Mungkin seperti Joblek itu saingannya semakin banyak. Dan bukan cuma sekedar yang online, tapi yang offline pun rekrutmen agensi lain banyak, dan banyak juga berdatangan dari overseas gitu. New investment ataupun yang sudah lama di headhunter ini dibuka sendiri segala macam seperti itu. Tapi Bu, kita nggak takut. Kenapa? Karena seperti LinkedIn segala macam itu kan dia cuma page. Ibu Damayanti nggak bisa, misalnya Ibu lihat di LinkedIn Muhammad Yusuf Yogi, ya kita cuma bisa lihat sebagai page aja. Tapi kalau karena kita engage sama misalnya Pak Yogi ini kandidat Joblek, kita engage sama Pak Yogi ini setiap hari, setiap bulan, dan jadi kita tahu, kita bisa cerita Pak Yogi ini orangnya seperti apa, gitu. Jadi itu nggak akan tetap aja user itu di dunia profesional, even di level C-level, dia butuh orang yang tahu orang ini seperti apa, karena yang dicari itu sudah bukan skill lagi, lebih ke chemistry, lebih ke strategi bisnis, lebih ke the people itself. Jadi user di C-level sendiri, dia nyari orang itu lebih ke this people seperti apa orangnya gitu. Jadi bukan melihat sekedar skill-nya aja gitu. Jadi dan itu bisa diceritakan tentang Pak Yogi itu, yang bisa kasih tahu itu ya kita gitu kan. Gitu, karena di sana kita bisa tahu Pak Yogi segala macam, profil Pak Yogi akan kita akan kita buat bukan semenarik mungkin ya, tapi lebih ke seperti apa Pak Yogi ini gitu. Jadi beda sama LinkedIn yang cuma bisa show up sebagai page aja gitu. Dan yang kedua adalah mengenai gimana kita ini bisa bertahan di tengah banyaknya yang tadi Ibu bilang kan, banyak juga rekrutmen agensi yang lain seperti itu. Nah, kalau di Joblek sendiri kita ada 8 divisi, Bu. Jadi ada oil and gas, ada mining, ada banking pun ada gitu kan. Dan ada trading and manufacturing, ada Japanese account. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur di sana, terus ada Bekasi tim, ada retail, ada EPC juga. Jadi divisinya banyak, dan orang-orang di sana di tempat kita rekrutmennya emang sudah berkecimpung di dunia itu lama gitu. Jadi kalaupun dia jadi rekrutmen sebelumnya dari corporate, itu corporate-nya di mining, ya kita taruh di mining karena itu expertise mereka yang bisa menjelaskan posisi ini gitu. Dan yang di banking pun nggak bisa dia menjelaskan posisi yang lain. Jadi emang kita specialized industry di sana, itu yang membedakan Joblek sama yang lain. Di sisi lain kita Joblek punya job portal sendiri, punya database sendiri yang setiap bulan tuh udah 10 million page yang melihat seperti itu. Dan kita memang mindset kita helping people dulu gitu kan. Ibu bilang tadi semakin ketat percentage segala macam. Ya kalaupun kita dari Joblek pun even berani kita kasih, yaudah Ibu lihat kandidat kita dulu gitu kan, tidak ada agreement based on paper di atasnya dulu gitu. Jadi Ibu rasain dulu seperti apa, toh ya mindset kita helping people dulu gitu kan, seperti itu. Itu yang membuat kita beda sih, dan berani maju lagi ke depannya gitu. Oke, menarik ya Mas Andri. Satu pertanyaan saya lagi adalah
bagaimana caranya si headhunter itu mengumpulkan atau menarik talent itu hunting sendiri, atau memang ada orang-orang yang menawarkan diri, artinya ke tempatnya, ke job like atau Mas Andri, gue pengen dong cari kerjaan yang gini, bisa lewat mana? Gimana sih mekanismenya? Jadi gini Bu, di kandidat sendiri kan kita ada pasif kandidat dan aktif kandidat. Nah, pasif kandidat ini yang memang aktif kandidat ini yang mungkin kita kan channelnya ada yang kita taruh juga di joblike.com ketika kita dapat yang untuk posisi yang tidak konfidensial ya, yang dibutuhkan. Nah, itu ada yang aktif kandidat di apply. Seperti itu, entah itu kandidat baru dari luar Joblike atau kandidat yang di dalam Joblike itu sendiri. Nah, itu kita sebut aktif kandidat. Adapun yang dia mungkin via LinkedIn mereka apply, atau dari network kita sendiri masing-masing konsultan di apply, itu aktif. Tapi ada yang namanya pasif kandidat. Pasif kandidat ini yang sebenarnya dicari oleh mungkin company Ibu juga cari, bank biasanya nyari banyak lah ya, related to RM segala macam ya kan. Yeah. Nah, sampai ke level VP, terutama di line sales ya Bu, karena dia kan bring money ya. Nah, itu kita akan mapping dari sana. Jadi di bank buku 3, buku 2 apa aja banknya, ada orang seperti ini, namanya sekian, range salary-nya sudah sekian gitu. Nah, dari sana kita udah mapping. Dan dari sana itu namanya pasif kandidat kita sebutnya. Dan untuk itu kita harus convince kandidatnya dengan ya banknya Ibu mungkin sedang growing, sedang yang lebih bisa belajar banyak si kandidatnya di tempat yang baru gitu. Seperti itu Bu, lebih ke talent mapping kalau yang pasifnya. Oke. Ya, makasih Mas Andri, makasih Mas Yogi. Saya dapat gambarannya jadinya. Sama-sama. Dunia headhunter gitu ya. Baik, nanti mungkin setelah ini barangkali ada kebutuhan lebih lanjut, kita akan hubungkan ya Bu Yasinta dengan Pak Andri. Oke. Oke, thank you. Thank you. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu lagi sekitar 1 jam. Kita bisa manfaatkan di sini. Oke, Pak Halemuan, silakan Mas Halemuan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Selamat sore Pak Yogi, Pak Andri. Iya, gimana Pak Halemuan? 15 tahun pertama karir saya itu di dunia multi-finance, financial service ya. Oke. Lalu 5 tahun ini saya ke otomotif. Sebenarnya masih related. Pembiayaan mobil, terus sekarang ke mobilnya. Nah, saya mau tahu dari pandangan headhunter, orang yang shifting industry itu bagaimana ya, kalian yang shifting industry? Soalnya saya belum pernah, saya beberapa kali ini di hiring gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau berbagi bagaimana sih dari pandangan itu melihat. Karena saya sekarang di otomotif, kebetulan saya ini, saya direkrut dulu karena mereka mencari orang yang punya background multi-finance. Nah gitu. Nah, terus saya baru ini shifting industry, ternyata menarik juga ya, suatu hal yang baru. Terus saya, kalau ada challenge yang baru lagi, kenapa enggak gitu. Cuma saya pengen tahu dari sudut pandang headhunter, mungkin rekrutmen orang shifting industry. Karena beberapa kali saya coba ada berkomunikasi, tanya, kan Bapak basicnya di situ, kenapa mau pindah gitu. Sementara kita kan juga harus lihat juga ya, trennya gimana, landscape bisnis mana yang mau growing, yang segala macam kan. Jadi kita juga harus prepare untuk suatu saat in case kita shifting industry dari banking kemana ke fintech mungkin atau kemana dan segala macam gitu ya. Bagaimana headhunter melihat talent-talent yang shifting industry gitu ya. Makasih. Pak Halemuan yang di otomotif ini sekarang udah berapa tahun, Mbak? Saya sudah tahun ketiga, tapi dulu saya pernah di otomotif juga, sekitar 3 tahun, lalu saya ke multi-finance lagi, setelah 10 tahun baru saya ke otomotif lagi. Jadi pertama tuh sebenarnya sudah pernah di multi-finance, terus otomotif, multi-finance, otomotif lagi gitu. Ya. Nah, sebenarnya sih shifting industry itu tidak masalah ya. Yang masalah itu ketika kita masih berapa bulan bekerja atau dalam kurang dari 2 tahun sudah pindah gitu. Itu kan namanya mungkin user sering bilang itu koto loncat apa segala macam gitu kan. Nah, karena
di situ memperlihatkan bahwa dia kurang tough sebagai kandidat gitu kan. Dan ada something wrong gitu, kenapa seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kalau shifting industri pun nggak masalah. Saya pun dulu pernah di Citibank, di banking gitu kan. Terus pindah baru ke headhunter gitu. Jadi yang penting dari yang apa yang telah kita lalui itu, kita udah berkontribusi apa di sana gitu. Terus jelasin aja kenapa kita harus pindah ke sana gitu. Dan selama itu bisa dibilang career enhancement ya, saya sebutnya bukan better opportunity tapi career enhancement, maksudnya peningkatan karir dari segi mungkin income, dari segi skill segala macam, itu harusnya nggak jadi masalah juga untuk Bapak bisa shifting dan untuk mencari pekerjaan baru lagi ke depannya. Karena itu masih wajar lah gitu. Tapi yang nggak wajar itu baru 3-4 bulan kerja pindah, berapa bulan kerja pindah, beberapa bulan kerja pindah, atau kurang dari 2 tahun sudah pindah-pindah gitu kan. Concernnya durasi bekerja di satu tempat itu ya? Iya. Itu kritikal sekali ya? Itu kritikal, karena user akan ngelihat, terutama kalau perusahaan, karena Joplek ini kita Jepang juga, dia akan melihat gitu kan. Jadi mostly 70% klien kita ini Jepang gitu. Jadi dia akan melihat, dia akan nggak mau ngelihat orang yang pindah-pindah gitu, karena culture di Jepangnya sendiri pun sekali kerja ya udah kerja di tempat yang sama terus gitu kan. Kalaupun pernah pindah itu setelah 5 tahun atau 10 tahun gitu kan. Nah, makanya mereka kalau begitu banyak saco atau direktur-direktur Jepang ke Indonesia, mereka bingung nih ngelihat CV-CV-nya gitu kan. Setahun udah pindah, 6 bulan pindah gitu kan. Nah, itu juga kita advise ke kandidat-kandidat, terutama yang masih fresh grads itu kalau memang internship ya do internship dengan benar gitu kan. Jelasin itu internship. Setelah itu move milenial sekarang nggak ada loyalitasnya. Yang baru apa seperti apa. Kenapa? Apalagi sekarang yang milenial ya, baru rekrut. Saya sering rekrut orang, ya waduh, ini baru berapa lama, udah berapa tempat gitu ya. Mereka sih ringan-ringan aja. Kalau kita dulu mikir-mikir panjang mau pindah ini. nggak gitu ya. Iya, itu yang jadi kendala di fresh graduate sekarang. Kenapa? Karena ya mungkin mereka ngelihatnya mereka masih ngelihat brand gitu kan, karena banyak yang ngelihat mungkin dari startup kecil terus pindah lagi cepat ke startup yang lebih besar gitu, terus ke startup yang lebih besar lagi gitu, masih melihat seperti itu, tidak melihat ke depannya saya mau jadi apa gitu kan, saya mau skill saya di mana, sesuai background saya atau tidak atau apa gitu. Itu sih kendala fresh graduate kita sekarang gitu. Tapi di Joplek sendiri kita sudah mengarahkan itu semua sih. Once mereka apply, kita bukan cuma sekedar menerima CV-nya aja, tapi juga kita kasih one day training seperti itu. Jadi ke depannya secara hard skill atau soft skill itu seperti apa dan mau jadi apa, jangan sampai merusak karir mereka sendiri gitu kan. Seperti itu. Ada lagi Pak Halomuan? Ya, makasih Pak. Sementara itu aja. Ya. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit lagi. Kita bisa maksimalkan acara ini. Ya, silakan Mas Wisnu dari Bank Mandiri, mungkin boleh memperkenalkan diri, lalu sebutkan pertanyaannya. Selamat siang, Mas Yogi, dan Bapak CEO dari Joplek. Perkenalkan, saya Wisnu. Saya dari Bank Mandiri. Mohon maaf, saya tadi nyimaknya agak telat, Pak. Cuman saya pengen tahu aja, ini pertanyaan yang mungkin ada di benak saya dari semenjak saya fresh graduate, Pak ya. Nah, saya ingin tahu, kalau headhunter ataupun perusahaan rekrutmen, itu ketika mensortir CV, baik itu pro hire ataupun fresh graduate sedemikian banyaknya, itu yang pertama kali dilihat dan menyeleksi bahwa ini adalah kandidat yang eligible untuk bisa untuk bisa lanjut ke step berikutnya itu apa sih Pak biasanya Pak? Ini pas lagi fresh graduate ya Pak ya? Bapak apa gimana? Apapun itu, baik itu fresh graduate ataupun pro hire Pak. Atau kalau misalnya untuk pro hire sebenarnya yang sangat berpengaruh signifikan adalah referral dari
person yang mungkin sangat berpengaruh gitu, atau mungkin person yang mungkin di bidang industri itu cukup dilihat gitu Pak. Seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, jadi apa namanya, kalau referral segala macam itu sebenarnya begitu company menggunakan recruitment agency, kita dilarang untuk user ini, mungkin ada user yang ngasih juga ke kita gitu kan, referral gitu. Dalam tanda kutip kan jadinya kayak kolusi juga Pak ya, maksudnya dia nggak hire langsung tapi lewat headhunter, tapi misalnya dikasih ke saudaranya gitu kan. Dan apa namanya, itu kita hindari banget gitu. Tetap kita akan melakukan step by step dari awal. Dari kita terima CV, dia harus kirim CV dulu, dia harus kirim ijazah segala macam, dan kita do reference check dulu gitu. Baru kita proses ke tahap interview dengan konsultan kita yang sesuai industrinya masing-masing. Setelah itu kita akan coba manage profile mereka, dan kita kasihkan, maksudnya kita infokan ke usernya gitu, seperti apa hasilnya gitu. Jadi walaupun ada juga yang seperti itu, dia ngasih referral ke kita gitu kan, dia mencari misalnya sales manager gitu kan. Nah, ada saudaranya yang sales manager walaupun di beda industri gitu. Ya tetap aja kita seleksi dari awal gitu. Kalau memang bagus ya kita proses, tapi kalau enggak ya kita akan infokan bahwa kita belum bisa proses lebih lanjut gitu, walaupun usernya meminta secara langsung gitu. Dan kalau apa namanya, dari sekian banyak CV yang kita terima segala macam, itu tetap kita proses Pak. Jadi even though kita kirim Bapak kirim ke salah satu konsultan kita, di konsultan kita ada SOP-nya, dia harus say thank you bahwa sudah apply ke job like, dan kita akan coba proses CV-nya dan kita panggil dulu untuk interview. Dari sana kita akan do filtering pastinya kan, dari banyak yang soft skill-nya. Kalau fresh graduate yang kita lihat lebih ke anaknya sendiri mau seperti apa gitu kan. Terus English skill-nya seperti apa. Jadi ada personality test-nya hasilnya seperti apa gitu. Jadi apa namanya, karena banyak juga lulusan IT kita ini sebenarnya bagus-bagus gitu Pak. Cuman apa namanya, secara soft skill mereka kurang bagus. Kenapa? Karena rata-rata yang IT ini pendiam, terus English-nya juga nggak di-improve sama mereka sendiri gitu kan. Padahal pertanyaan-pertanyaannya, padahal IT ini kan skill kan ya. Jadi, dan user ini banyak juga ekspat asing gitu, seperti orang Belanda, orang Singapura, orang Australia gitu, yang butuh yang bisa programming apa, tapi anak-anak kita Indonesia susah untuk improve soft skill-nya. Dan di situ kita juga bantu untuk ajarin mereka gitu kan. Jadi ajarin mereka untuk lebih confident ngelakuin interview skill segala macam. Jadi mereka bisa lolos karena skill-nya mereka punya. Kalau ditanya biasanya tes IT itu kan dikasih dulu Pak ya, dikasih online test lah, seperti itu. Mungkin dikasih online test orang Indonesia sama orang Australia atau orang Singapura. Kita selalu bisa selesai duluan dan bahkan lebih baik gitu. Tapi begitu masuk ke sesi selanjutnya, interview, nah ini yang susah gitu. Kenapa? Karena secara range salary kita lebih rendah kan ya, daripada Singapura segala macam. Cuman English communication skill kita ini yang agak sulit untuk bisa dibilang compete sama mereka. Jadi banyak yang gugur di fase interview, dan di situ kita coba bantu mereka agar bisa lebih confident gitu, agar bisa improve soft skill-nya. Nggak cuma bahasa Inggrisnya aja, coba bahasa Indonesianya yang benar seperti apa gitu kan. Attitude-nya juga ketika interview gitu. Itu kita semua kita bantu improve gitu. Karena sayang sekali dengan skill dan kemampuan mereka yang di atas rata-rata, tapi harus fail di level interview sama user yang mungkin harus melewati ekspatriat gitu. Seperti itu. Oke. Berarti kalau saya dengerin profil dari job like tadi kan, selain menyediakan jasa untuk rekrutmen, juga menyediakan jasa kayak career development ataupun self development. Tapi kalau dari penjelasannya tadi kan itu untuk yang fresh graduate ya. Kalau yang experience di job like, apakah ada programnya juga? Ada Pak. Dan jadi apa itu? Jadi gini, untuk pro hire pun misalnya Bapak
sales manager atau SR manager atau accounting manager, kita akan interview. Di interview pertama ini bukan kita mau mengolok-olok Bapak apa gimana, enggak gitu. Jadi di situ pun kita akan evaluasi proses interview gitu. Jadi karena even though dia SR manager tapi jarang interview orang, jarang berbicara, itu akan mempengaruhi soft skill-nya dia gitu. Jadi di sana kita akan coba perbaiki. Jadi yang kita perbaiki banyak soft skill-nya, hard skill-nya pun yang bisa kita perbaiki. Dan termasuk resume dan profilnya dia gitu. Jadi dari cara berpakaian segala macam. Karena sayang misalnya ada sales manager jualannya bagus, tradisional market, cuman karena terbiasa dealing sama tradisional market yang di pasar-pasar basah, pasar-pasar becek gitu, tapi penampilannya agak-agak kusuh kan ya, ada agak-agak nggak profesional, itu pun kita infokan ke kandidatnya. Pak, better seperti ini gitu kan, better seperti ini gitu. Jadi itu semua kita improve gitu. Jadi kalau Bapak Wisnu ada waktu mungkin bisa ke job like lah ya. Tapi kita masih working from home Pak ya, jadi mungkin Juni atau Juli ya. Boleh nanti lewat Mas Yogi, Online aja, online. Sama saya mau tanya juga Pak Andri. Saya kan kebetulan bidang yang saya geluti saat ini, saya di Bank Mandiri kan saya 3 tahun di bisnis unit, dan sekarang jalan tahun 4 di risk management. Jadi kalau di pilar kredit atau lending, mungkin 2 pilar di sisi bisnis dan risk management selama ini saya sudah cukup involved. Maksudnya sudah sempat involved selama di Bank Mandiri. Nah, saya ingin tahu Pak, mungkin Bapak juga kan selama ini banyak menerima penerimaan kebutuhan terkait rekrutmen di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien Bapak. Saat kondisi pandemik seperti ini kan banyak sektor yang terpengaruh ya Pak ya, baik dari sisi operasional ataupun dari sisi bisnis. Dan kami dari risk management sendiri kan berkembangnya organisasi risk management itu kan tergantung dari berkembangnya organisasi bisnis. Dan saat ini kan banyak perusahaan yang menghold expand dari sisi bisnis growing-nya atau dari sisi pertumbuhan bisnisnya. Nah, view Bapak atau Bapak melihat saat ini kebutuhan terkait risk management saat ini seperti apa sih Pak? Dan ke depannya, after pandemi COVID-19 ini, kira-kira risk management yang dibutuhkan itu akan seperti apa sih Pak? Pak Andri? Mungkin Pak? Nah, Pak Wisnu jadi kalau bicara mengenai risk management, justru di saat momen seperti ini, satu-satunya divisi yang growing itu risk management Pak. Gitu. Kenapa? Karena resikonya banyak. Kalau Bapak tahu, mungkin karena Bapak banking pasti tahulah peraturan POJK nomor 11 2020 tentang restrukturisasi atas kredit ya kan. Nah, di situ kan lagi banyak kan orang ini nggak mampu melanjutkan cicilan. Itu udah pasti in term of leasing atau kredit KPR atau jenis fasilitas lainnya lah gitu. Nah, di sana dengan adanya restrukturisasi yang massal, itu udah pasti risk management dibutuhkan sekali. Gitu. Ada yang mungkinnya tadinya RM dipindahin ke divisi risk management yang ada. Gitu. Karena agak susah untuk jualan even though itu untuk lending ya. Gitu. Atau funding gitu kan. Nah, tapi ya kalau menurut saya risk management sekarang paling sangat dibutuhkan karena regulasi juga mendukung itu dan masyarakat membutuhkan itu Pak, restrukturisasi. Jadi restrukturisasi kan sebenarnya memudahkan customer kan ya untuk dia itu nggak merugikan bank juga kan karena hanya memindahkan cicilan itu ke belakang kalau nggak salah ya gitu. Jadi yang sekarangnya ini bisa dipending atau dikurangi dulu cicilannya sekian besar jadi nggak terlalu besar gitu tapi dipindahkan ke belakangnya. Oke. Jadi artinya kebutuhan kliennya Pak Andri ini, kebutuhan perusahaan kliennya Pak Andri untuk bidang risk management sampai saat ini masih ada ya Pak ya, berarti Pak ya? Masih Pak, bahkan lebih tinggi. Oh, oke. Baik, makasih Pak sharingnya Pak. Iya. Oke, Pak Wisnu, setelah ini nanti bisa mulai dilihat websitenya Joblike ya, tentang risk management. Oh. Siap. Oke. Ya, Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh di raise hand-nya atau mungkin lambaikan tangan ya. Silakan.
Ada yang mau bertanya lagi? Pak Toto ya. Oke, Pak Toto ini mantan Direktur Bank NTB, Pak Andri. Nah, silakan Pak Toto. Pak Toto, sorry suaranya belum terdengar Pak Toto. Mute kali enggak? Oke, silakan Pak Toto. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri, saya cuma mau tanya ini aja ya, mungkin ini agak sedikit urusan dapur ya. Kalau untuk hire misalnya pegawai ya, itu biasanya fee-nya itu berkisar berapa gitu ya, persentase mungkin dari sisi ini, apakah dari nominal nantinya si kandidat tersebut gitu. Kemudian apakah menjadi beban kandidat atau menjadi beban si perusahaan, dan biasanya untuk sampai berapa lama gitu pembebanan fee itu? Apakah sesuai dengan kontraknya ataukah hanya one shot atau berapa kali? Gitu. Terima kasih. Jadi kalau di Jobline sendiri itu tergantung ini Pak, level dan industri masing-masing itu beda gitu kan. Nah, kalau Bapak tanya range-nya nggak masalah sih. Maksudnya saya buka aja itu di range 20-25% dari total annual gross salary si kandidat. Dan yang bayar itu bukan kandidat, tapi klien gitu. Dan klien pun dapat garansi one time placement untuk 3 bulan pertama gitu. In term of kandidatnya tidak perform atau seperti apa. Gitu. Dan itu dibayarkan untuk berapa kali biasanya? Untuk sekali saja, sekali gaji atau berkali-kali? Sekali aja Pak, di awal. Di awal. Jadi kita beda sama outsourcing. Outsourcing pun kita ada gitu. Cuman kalau outsourcing kan fee-nya bisa 10 atau 15%, tapi kan dari monthly bulanan ya Pak ya dibayarnya. Ya, betul. Gitu Pak Toto. Nah kalau headhunting itu cuma sekali aja di depan gitu, dan itu maupun outsourcing dan headhunter atau executive search kita bebankan ke klien bukan ke kandidat. Jadi kandidat sesuai gajinya di-link sama klien berapa ya segitu yang dia terima, nggak dipotong apapun sama Jobline. Baik, terima kasih. Gitu Pak Toto. Terima kasih Mas Andri. Pak Toto sekarang kerja di mana Pak? Kan tadi bilang. Iya nih ada di beberapa, tapi ya sekedar ikut bantu-bantu aja. Ada juga saya daftarkan di situ sebagai ini dari Info Arta Pratama. Info Arta Pratama itu sebetulnya membawa ini salah satunya Infobank gitu. Oh, media, yang majalah itu media. Ya, itu juga sedang shifting ke digital ya, karena media kan sudah banyak yang collapse juga. Iya Pak, jadi save paper juga sebenarnya sih Pak kalau ke digital. Iya. Baik, terima kasih. Oke, makasih Pak Toto. Oke, barangkali ada penanya berikutnya. Nah, di sini saya lihat ada Pak Gangsar, ada Pak Wisnu. Silakan Pak Gangsar. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal, saya dengan Gangsar. Ya. Saya dari Bank Mandiri Bandung. Halo? Halo, ya, Pak. Halo. Oh, ya. Ya, ini mungkin karena kan saya lama berkecimpung di banking operation ya. Kondisi digitalisasi sekarang sebenarnya gimana sih tren ke depannya di dunia usaha di luar itu terkait dengan banking operation, karena kan banyak yang shifting ke fintech gitu ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi kan memang untuk yang level bawah itu memang masih memerlukan yang sifatnya perbankan yang tradisional ya. Datang setor, ketemu orang, gitu, tarik, cek BG gitu kan. Ya mungkin kalau untuk ke digital tuh masih banyak yang belum lah ya. Belum aware. Nah, ini mungkin barangkali ada insight tren kedepannya tuh seperti gimana sih gitu kan. Barangkali Bapak-Bapak kan ada yang lebih punya pengalaman di bidang lain ya. Kalau saya kebetulan dari awal sih emang di bank terus ya. Jadi belum pernah ke bidang lain. Jadi hanya fokusnya sudut pandang perbankan saja gitu. Terima kasih. Ya, Pak Gansar tadi ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, Pak. Ya. Kalau sebenarnya justru fintech ini akhir-akhir awal 2012 sampai 2018 itu sempat growing ya Pak ya. Cuman
kesini-sini lumayan stagnan gitu karena dari yang startup yang udah yang fintech itu agak menarik gitu, menarik investasinya gitu karena ya again yang seperti Bapak bilang tadi, saya juga kalau nabung nggak ada buku juga masih gimana ya gitu kan, percaya nggak percaya gitu kan. Jadi apa namanya, tetap aja masyarakat kita masih aman dengan adanya banking gitu kan. Walaupun ada fintech itu jor-joran gitu. Jadi jor-joran dalam arti ini Bapak tahu lah misalnya udah ada yang ngasih 30% cashback atau 50% cashback gitu. Even though ada yang ngasih sampai 90% cashback di awal-awalnya gitu. Dan itu kan persaingan yang nggak sehat hingga akhirnya menimbulkan apa namanya pengawasan penuh dari OJK, itu udah pasti gitu kan. Untuk fintech itu makanya license fintech ini belum ada yang apa namanya benar-benar 100%. Yang saya tahu cuma satu gitu yang depannya D itu apa namanya yang udah lumayan apa namanya dapat izin dari OJK gitu, dan yang lainnya itu masih proses dan banyak juga fintech. Jadi fintech ini ada ratusan Pak. Jadi kalau kita lihat di listnya OJK itu hampir 1000-an gitu kan. Dari A sampai Z itu hampir 1000-an di listing gitu. Cuman yang saya tahu yang baru benar-benar dapat license-nya cuma satu. Dan itu membuktikan satu hal, berarti trust-nya sendiri itu masih belum ada gitu kan. Di sana gitu. Dan emang walaupun banyak secara digital ada Bitcoin segala macam, tetap apa namanya yang dibutuhkan di kita bukan masalah online atau offline-nya, tapi bagaimana dunia banking atau fintech ini bisa memfasilitasi sampai ke level bawah, sampai ke petani itu gitu kan, sampai ke level yang seperti itu. Itu juga yang jadi apa namanya acuannya Joblike ke depannya untuk bisa ngebantu mereka gitu, karena banyak kalau kita jalan-jalan tuh di Jakarta di pinggiran kayak mungkin Bekasi, Tangerang, dibutuhkan tukang las segala macam, cuman itu nggak ada yang apply gitu. Tapi di daerah-daerah di Jawa pelosok-pelosok itu banyak yang bisa seperti itu. Tapi kan itu ada gap berarti kan antara needs-nya gitu dan demand-nya. Jadi itu sendiri kita masih ingin bukan cuma pro hire juga, tapi sampai ke level itu bisa saling membantu gitu. Jadi yang ada skillful bukan in term of education ya, tapi lebih ke skillful kandidat itu bisa kita provide juga ke kota-kota besar gitu. Dan di kota-kota besar nggak perlu sampai nulis butuh tukang las, butuh apa waitress apa segala macam gitu. Tapi itu sendiri udah bisa masuk gitu kan. Dan kalau saya sih masih percaya banking masih growing gitu ke depannya, walaupun fintech itu udah bertaburan di mana-mana, karena buktinya sampai saat ini cuma ada satu yang benar-benar bisa eksis secara license dan di-approve sama OJK, seperti itu Pak. Halo? Sensor, cukup jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih info ini ya, masukannya. Ya. Pak Andri, ini ada titipan pertanyaan Pak Andri. Ya, kebetulan kan kalau Indonesian Bankers Club ini Pak, kita sudah jalan kurang lebih 4 tahun. Salah satu kegiatan kita, karena saya passionnya di rekrutmen Pak, jadi saya suka bantu teman-teman yang sedang mencari kenaikan karir atau mencari pekerjaan baru, kita hubungkan dengan user atau recruiter yang ada di IBC Network ini. Nah, terakhir ini lumayan sudah banyak. Nah, cuma 3 bulan terakhir kan saya fokus bersama beberapa perusahaan headhunter, Pak. Yang saya lihat khusus untuk lembaga keuangan memang karena secara operasional dan secara bisnis mereka banyak yang mengerem kredit dan funding pun sangat berat. Beberapa rekrutmen itu cukup terhenti ya Pak ya, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Pak, dan mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kira-kira kalau untuk lembaga keuangan khususnya di Joblike ini Pak, apakah ada yang benar-benar bisa deal dapat pekerjaan selama pandemi COVID-19 ini Pak, seperti itu. Dan seandainya memang benar-benar ada yang masih bisa melakukan rekrutmen, itu kira-kira industri apa Pak selama 1-2 bulan ke belakang ini Pak?
Jadi kalau di Joblike sendiri kita ada divisi Banking and Financial Services. Jadi kalau dilihat di LinkedIn itu ada namanya Pak Raya, dia yang leading divisi itu. Dan sampai sekarang kita masih hiring, Pak. Jadi kemarin ada yang masuk tanggal 2 April, ada juga yang masuk akhir April, dan ada juga yang baru masuk ini 2 Mei gitu. Memang kalau mau masuk Lebaran itu akan agak pending karena biasanya nunggu THR segala macam kan ya. Nah, biasanya habis Lebaran itu baru masuk bisa lagi. Benar-benar pindah kerja Pak ya, meskipun COVID juga ya? Iya. Oh, okay. Iya Pak, karena biar gimana pun kalau mungkin saya cerita dikit, kayak Bank Permata, dia baru dapat investment dari Bangkok Bank kan ya. Kalau itu lagi growing gitu. Jadi udah pasti hiring mereka penuh gitu. Ada juga bank-bank buku 3, buku 2 juga masih hiring sampai sekarang, dan yang memang lebih jalan banyak di daerah sih Pak. Gitu kan, di luar kota besar gitu, mencari funding officer atau RM gitu, atau VP atau recovery head gitu. Jadi banyak posisi di luar daerah juga gitu yang untuk banking. Dan kalau Bapak tanya untuk industri lain di luar banking, itu yang agak kurang itu manufaktur, Pak. Yang di Bekasi itu branch kita itu lumayan terkena impact-nya. Kenapa? Karena manufaktur harus berhenti gitu kan. Jadi emang buruh semua dirumahkan sampai level production manager tuh dirumahkan. Seperti itu. Tapi beberapa industri growing, even seperti kalau Bapak mau tahu kayak mining itu growing banget. Kenapa? Karena selama COVID-19 ini, expat semua dipulangin, Pak. Jadi Aussie gitu kerja di mining kita gitu, kayak di British Petroleum atau di mana Exxon segala macam, atau di kalau Bapak tahu BP Tangguh di Papua, itu kita supply juga tenaga kerja sampai sana. Nah, ekspatnya dipulangin, tapi mining ini kan kontrak base, itu harus jalan tuh. Nah, yang ganti itu semuanya udah orang Indonesia. Jadi itu mah gua ke ujung-ujung Manado gitu. Oke Pak. Itu Pak. Karena ekspatnya takut dengan COVID, jadi kesempatan buat Pak ya. Jadi ekspat itu emang diharuskan pulang jadi sama embassy-nya gitu. Oke, Pak. Pak, titip satu pertanyaan lagi nih Pak. Oke. 3 bulan terakhir ini karena saya kerjasama dengan headhunter, lumayan CV yang masuk ada 1.000 lebih Pak. Tapi belum ada yang lolos. Mudah-mudahan nanti ada yang lolos ya Pak ya dari Joblike ya. Ini Pak, ini saya lihat beberapa teman-teman ini kan kalau melihat industri lembaga keuangan khususnya bank, memang kan cukup banyak tekanan Pak dari masuknya digitalisasi, lalu kebijakan regulator yang cukup makin ketat ya Pak ya. Di satu sisi mungkin beberapa teman-teman ini mungkin jadi kurang semangat di industri lembaga keuangan ini. Nah, pengalaman Bapak ketika membangun Joblike ini, apakah ada kesempatan Pak buat mungkin teman-teman yang ada di lembaga keuangan yang akhirnya dia bisa pindah ke industri yang lain Pak, lintas industri. Mungkin kalau fintech kan masih beririsan ya, tapi kalau akhirnya murni ke industri yang lain, apakah itu pernah ada terjadi, kemungkinannya seperti apa kalau menurut Bapak? Pernah Pak. Jadi emang kalau banking ini lebih banyak ke dunia consulting sih Pak. Jadi beberapa rekan saya kan dulu juga Citibank kan, ada beberapa rekan saya dari Citibank itu ke Accenture gitu. Jadi ke industri yang masih related sama dealing sama klien gitu kan. Atau financial engineer gitu. Jadi karena dunia konsultansi itu masih mencakup itu seperti EY segala macam atau Deloitte, masih ke arah sana. Terus tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa yang even ke manufacturing gitu kan. Gitu. Jadi jangan yang penting lebih ke kalau Jepang itu bukan cuma cari skill sih Pak. Jadi kalau Bapak ngebaca manufacturing di Indonesia ini di daerah Cikarang Karawang itu kita kasih orang banking pun dia masih proses gitu. Karena yang dilihat itu pertama attitude gitu. Orang banking tuh terbiasa masuk pagi banget lah, saya tahu lah pasti pulang malam banget kan. Gitu. Jadi bank itu udah terbiasa dengan sistem yang seperti itu. Gitu. Ya, nah itu tuh jiwa pulang malam tuh nggak ada tuh di industri lain tuh. Gitu, sampai pagi banget udah di kantor, pulang malam banget gitu kan. Nah, itu yang dibutuhin gitu kan.
Nah, apa namanya, di sana masih ada yang pindah juga. Even ada yang pindah ke mining juga gitu. Karena di mining itu jadi jangan salah juga, mungkin kelihatannya cuma kayak dokumen controller nama posisinya, tapi bisa aja gajinya sama seperti yang di banking gitu, atau bahkan lebih besar gitu. Untuk operasional di banking kan related to dokumen kan ya. Nah, di dunia mining pun seperti itu. Oke, Pak. Jadi jangan takut mencoba sih, yang penting gitu kan. Jadi harapannya masih banyak nih Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, ini dari banyak banget yang apply dan akhirnya terpaksa kita belum bisa lanjutkan Pak. Ini kalau kondisinya Pak, banyak banget yang kandidat tapi udah terlalu senior Pak, usianya udah 40, 50 dan sebagainya. Itu kalau menurut Bapak masih ada kesempatan untuk berkarir melalui headhunter nggak Pak? Nah, apa namanya, di level ini agak sulit untuk di-expect apa namanya sama user, karena satu ini gap-nya banyak. Pertama skill, terutama teknologi skill-nya gitu. Itu gap-nya tinggi. Yang kedua, apa namanya, salary gitu. Apa namanya, salary mereka sudah besar, tapi untuk teknologi skill-nya masih di bawah, walaupun experience-nya tinggi gitu kan. Tapi ada di posisi ini yang dibutuhin sama market. Yang satu lagi, yang pertama tadi experience-nya, yang kedua trust. Nah, makanya tadi penting banget yang tadi Pak Holomuan tanya mengenai apa namanya pindah-pindah kerja itu. Jadi kalau ada satu kandidat yang udah sampai umur 40 dan dia paling pindah 2 atau 3 kali dan terakhirnya itu bisa 10 tahun ke atas segala macam, itu bisa dilihat sama user trust-nya. Gitu. Bisa jadi kayak semacam tanda kutipnya kayak Jokowi ada staf khususnya, staf ahli seperti itu. Itu dibutuhkan banyak sebagai konsultan di beberapa perusahaan besar gitu. Karena mereka tuh yang dibutuhin dari mereka trust dan experience-nya, bukan lagi waktunya. Mereka nggak perlu datang apa namanya pagi-pagi dan pulang malam-malam, atau nggak perlu skill yang gimana gitu. Tapi begitu once kita manajemen punya pertanyaan related to experience mereka pernah handle pertanyaan itu dan pernah tahu solusinya seperti apa. Dan kalau sampai kita execute hal yang salah, itu kan lumayan impact-nya. Tapi kalau mereka kan sudah melewati itu Pak. Oke, Pak Andri. Gitu. Tetap ada sampai di atas 60 pun masih tetap ada opportunity-nya. Gitu. Berarti masih ada kesempatan ya, Pak ya? Masih. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu titipan pertanyaan dari beberapa kandidat yang bertanya. Mungkin dari Bapak Ibu, kita masih punya waktu 20 menit lagi. Apa ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Mbak Yacinta. Boleh tanya lagi nggak? Silakan, Mbak Yacinta. Boleh. Jadi tadi saya dengerin pembicaraannya tadi ya dari Mas Andri, bahwa kebanyakan kliennya Mas Andri adalah perusahaan Jepang, bukan? Yeah. Kemudian mereka sangat concern dengan yang tadi, kurang dari 2 tahun, kemudian dia loncat-loncat dan seperti apa. Yang saya lihat adalah kenyataan sekarang bahwa sebagian generasi pekerja sekarang adalah usia milenial, dan dari beberapa penelitian, baik itu McKinsey maupun Tower Watson, bahwa memang generasi milenial itu gampang sekali pindah. Mereka cepat bosan. Tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam, mereka bosan bukan karena tipikal bosanan, tapi mereka cari challenge apa lagi, apa yang lebih menarik. Kemudian mereka juga ternyata butuh diberikan kesempatan, dan mereka butuh diberi kepercayaan, kemudian dikasih apresiasi, dan mereka biasanya lebih bertahan jika bosnya atau atasannya itu memang mempercayakan mereka, memberi kesempatan. Nah, yang saya kepo adalah gimana Mas Andri menjembatani antara kebutuhan si klien di perusahaan Jepang itu dengan generasi milenial yang memang punya tabiat seperti itu. Karena mereka kan harapannya sekarang beda tuh antara si baby boomer atau Gen X dengan generasi mereka saat ini, apa yang mereka butuhkan. Mereka sekarang lebih cari work-life balance, kemudian flexi time, kemudian ya benefit-benefit yang non-finansial yang bisa membuat mereka bertahan di satu tempat. Itu sih, Mas Andri, saya lebih kepo, pengen tahu dari sisi Mas Andri menjembatani antara si perusahaan dengan generasi sekarang. Nah, kalau generasi milenial itu sebenarnya nggak bisa disalahin, Bu. Karena kenapa? Karena keingintahuan mereka besar, dan kita nggak tahu generasi anak-anak kita lagi di bawahnya, di bawah milenial itu kan akan seperti apa ke depannya gitu kan.
gitu. Mungkin kalau ditanya anak-anak kita yang udah kelas 6 SD atau SMP, ditanya mau jadi apa, ada yang bilang YouTuber, apa segala macam. Dan itu kan sebenarnya nggak salah juga, maksudnya ya cita-cita ya mungkin dia ngelihat siapa, ngelihat apa gitu kan, dan karena interaksinya lebih seperti itu gitu kan. Dan kita again selalu advice ke klien kita yang terutama Jepang bahwa kondisi di Indonesia seperti ini gitu kan. Dan kita juga advice ke kandidatnya, kalau di Joblike sendiri itu kita paling muda itu ada yang kelahiran 2000-an, ada yang kelahiran 2000-an, 2000 udah kalau nggak salah, sama kelahiran 60-an. Jadi yang konsultan experience sekali di eksekutif konsultan itu ada gitu kan, di atas 50-an umurnya, dan yang muda sekalipun ada gitu. Jadi sebenarnya itu kita nggak bisa pukul rata Bu semua kandidat fresh graduate seperti itu, karena ada beberapa yang saya temukan dia baru pertama kerja udah 3 tahun di tempat yang sama, baru pindah akhirnya ke Joblike atau kemana gitu. Adapun yang kita advice juga di Joblike baru kerja 6 bulan, terus dia resign, kita kasih advice gitu, kenapa resign, kenapa mau pindah kemana gitu kan. Nah pindah kemana, apa di sini kurang, apa gimana, terus motivasinya apa untuk pindah gitu kan. Kenapa? Karena sayang, 6 bulan itu kan ibaratnya kayak baru kontrak udah selesai ya Bu ya. Jadi kan pasti Ibu juga sebagai user nanya kan, ini kenapa cuma 6 bulan gitu kan, jangan-jangan dia nggak perform gitu kan, jangan-jangan dia gimana gitu kan. Itu sampai sekarang kita masih lakuin Bu. Jadi dari diri kita sendiri itu kita tulis di anak-anak itu internship buka tutup kurung itu studying gitu. Jadi kita nggak internship buka tutup kurung itu working gitu. Jadi karena beberapa di startup company dia untuk anak-anak ini belajar, dia kan put internship. Tapi anak-anak ini ngerasa itu working gitu. Jadi itu yang salah. Internship itu studying gitu. Dia belajar dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi dari startup yang satu ke startup yang lain bisa 3 bulan, terus startup lagi yang beda 3 bulan. Padahal itu the whole itu internship, dia belajar gitu kan. Dan itu yang mindset itu yang kita harus tumbuhin, dan dari internship ini mereka belajar ini apa yang mereka pelajari gitu kan. Mereka bisa nggak buat zero sick leave, mereka bisa nggak buat selalu on time gitu kan, mereka bisa nggak jadi employee of the month, most valuable person atau apa gitu. Jadi ada apa yang udah achievement yang dia lakuin selama internship gitu. Seperti itu. Jadi yang kita selalu buat campaign itu sih ke anak-anak fresh grad. Even kita kan kerjasama juga sama UI, sama BINUS, sama Presiden University. Nah kita coba campaign itu terus gitu. Jadi kalau udah masih muda aja udah yang 6 bulan, 9 bulan keluar, terus 1 tahun keluar, terus balik lagi 3 bulan keluar. Itu memang nggak salah punya mindset kita challenge apa gitu kan, tapi dia harus lihat konsekuensi ke depannya seperti apa gitu. Itu karena mereka nggak tahu konsekuensinya seperti apa Bu. Jadi nggak ada yang tahu kalau user itu melihat juga dari period waktu kerja itu kan. Gitu. Jadi mereka ya have fun aja, yang penting dari startup yang kecil terus ke startup yang besar dan ke startup yang lebih besar lagi gitu. Jadi mereka cuma namanya aja, wah kerja yang di hijau ini loh, warna hijau gitu kan. Wah warna biru gitu kan. Jadi mereka bangga kerja itunya, jadi wah kerja di sini loh gitu. Iya, mereka sepertinya nothing tulus aja gitu kalau keluar masuk kerjaan gitu. Iya. Ya, jadi paksa. Udah gue cabut aja. Emang kenapa? Iya. Iya gitu. Dan again kita kan kita selalu put ada reference check segala macam. Jadi mereka mau nggak mau sih harusnya berpikir panjang seperti itu. Main cabut-cabut aja besok tiba-tiba nggak show up gitu kan. Kan banyak tuh yang milenial kayak gitu kan. Iya. Itu maksudnya dimarahin sedikit udah down, dikasih pressure sedikit down gitu kan. Padahal itu it's common gitu kan. Ini namanya pembalap tuh pasti jatuh, petinju pasti kena pukul gitu kan. Ini namanya kita kerja pasti kena marah gitu kan. Apalagi kalau kita salah gitu, nggak salah aja kita bisa kena marah, apalagi salah gitu kan. Ya kalau nggak mau gitu ya kita buka perusahaan sendiri gitu kan. Cuman kan udah beda lagi konteksnya. Tapi itu terjadi, saya pernah alamin. Jadi
saya tanya kenapa dia mau keluar gitu. Ini milenial banget. Padahal dia talent yang cukup bagus ya. Saya tanya kenapa kamu mau keluar? Oh nggak apa-apa sih Bu. Terus saya bilang, udah ngobrol sebentar. Ternyata dia bilang iya. Dia kemarin habis dimarahi bosnya, atasannya, dan dia merasa nggak nyaman dengan cara menegur bosnya itu. Di meja saya dia taruh surat resign. Serius nih, kamu nggak tertarik untuk pindah bagiannya? Nggak Bu, saya mau resign aja gitu. Ya udah, kemarin dimarahin, hari ini dia tulis surat resign. OMG. Ya itulah salah satu anak milenial begitu. Ya, jadi itu yang agak sulit. Even saya pernah juga terima kandidat kita lah, maksudnya karena fresh grade level-level accounting staff, mungkin dia apply kayak CC gitu kan, kartu kredit gitu kan, dan si SR-nya nggak dikasih tahu kalau dia apply itu, dan besoknya ada bank yang coba koreksi, maksudnya kan dia checking kan? Ya, banking dia mau state benar nggak si anak ini kerja di sini karena dia udah apply gitu kan. Ya karena nggak dikasih tahu ya jawaban usernya, jawaban SR-nya mungkin nggak sesuai gitu kan. Dan dia komplain si kandidat ini kan ke SR, kok gini sih saya nggak di-approve jadinya bla 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 gitu kan. Ya terus karena dia komplain, mungkin SR-nya secara nggak sengaja marahin dia gitu di depan umum gitu kan, di depan teman yang lain, oh kamu yang ituin kartu kredit bla 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 gitu, dan dia langsung nangis ke kamar mandi gitu. Ya udah akhirnya dia nggak lama resign gitu kan, dan itu langsung WhatsApp kita konsultan di Joblike, langsung kita discuss gitu. Jadi ya it's happen gitu. Jadi emang jadi mereka belum punya muka tembok atau seperti apa, jadi padahal ya kita cuek aja kan ya, maksudnya zaman kita dulu dimarah-marahin atau gimana, atau mungkin yang lebih parah sampai ini belum selesai juga kerjaan sampai malam-malam. Mungkin ada beberapa dari kita yang dulu mungkin sampai nginep di kantor gitu. Yes. Itu mungkin yang mereka belum rasain gitu. Dan again itu sebenarnya bukan cuma PR kita sebagai konsultan untuk advice itu, tapi dari rumah sih Bu, gitu. Ya, jadi gimana kita ngedidik anak-anak kita untuk tetap selalu bersyukur gitu, bahwa bersyukur kita masih punya pekerjaan, gitu, masih sibuk dengan pekerjaan kita daripada sibuk mencari-cari kerja gitu. Itu yang mindset itu yang belum ada gitu. Jadi itu PR kita semua sebagai orang tua sih, tanda kutip. Gitu. Dan biasanya sambil bercanda, saya suka bilang sama tim yang milenial atau anak-anak yang baru direkrut, saya bilang gini, kalian tahu nggak bahwa 90% dari gaji kalian adalah untuk dimarahin atasan, yang 10% kerja. Aduh. Ya jadi ya seperti itulah. Okay. It's the fact. Thank you Mas Andrian sharingnya. Pak Cinta. Oke, wah ini menarik banget ya buat yang teman-teman masih milenial tuh, masukan dari head HRD nih. Pak Andri, ini ada dua rekan kita yang mengangkat tangannya dari tadi. Ada Pak Santi, juga Pak Rei Kazama. Dari namanya kayaknya dari orang Jepang nih, Rei Kazama nih. Oke, mungkin boleh Pak Sandi atau Rei Kazama yang on duluan, silahkan bertanya. Iya, selamat sore. Sore. Bapak Ibu semuanya di sini. Ya. Perkenalkan, saya Sandi. Saya dari salah satu bank asing di Jakarta, dari Bank Korea. Kebetulan saya tertarik sekali dengan bahasan ini. Untuk milenial ya, yang dikatakan sama Bapak ini tadi, benar-benar yang saya rasa alami maksudnya. Saya kan manajemen trainee di bank tersebut. Baru 1,5 tahun lah ya. Nah, memang benar Pak, milenial itu memang mereka masih prestis, istilahnya pengennya kerja di perusahaan yang well-known company, yang terkenal, yang gede gitu. Nah, itu juga yang bikin saya juga, saya masih muda, saya umur belum 26, mumpung saya belum terlalu tua, saya pengen cepat-cepat resign, pindah ke perusahaan besar. Nah, teman-teman saya juga begitu Pak. Tetapi saya juga sempat berpikir, kalau saya pindah-pindah begini, saya nggak ngerti ke depannya itu, saya nggak mau dicap kurang loyal terhadap perusahaan seperti itu Pak ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kebetulan saya di business unit di RM, saya tuh kan lihat itu di LinkedIn Pak ya, untuk papernya
rata-rata RM kalau dari bank swasta apa asing tentunya ya, itu biasanya kan tiap 2 tahun, 1,5 tahun dia udah move ke bank lain ya. Kalau untuk seperti posisi marketing di bank, apakah juga kita harus lihat masa kerja minimal ya 2 tahun seperti yang Bapak bilang tadi? Atau bagaimana tuh Pak untuk masukan buat saya sebagai milenial nih, orang yang baru pertama kali kerja, itu untuk karir saya, enhancement karir saya ke depan tuh gimana? Apa saya berusaha tetap lama di pekerjaan saya saat ini, atau sekiranya ada tawaran lebih baik saya mungkin move, seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Pak Sandi, ini Bank Koreanya buku 2 ya Pak? Iya, saya salah satu bank buku 2. IBK Bank atau Hana Bank? Saya bukan, saya bukan. Sinan. Oh, oke, tahu. Nah, apa namanya, yang seperti Bapak bilang tadi, apa namanya, banyak juga apa namanya, sebenarnya bukan cuma di industri bank, tapi juga di industri seperti manufaktur, mereka juga melihat ingin di perusahaan yang lebih besar gitu kan. Itu again tergantung kita sendiri sih Pak, mau jadi apa namanya, ikan besar di kolam yang kecil atau ikan kecil di kolam yang besar gitu kan, Pak Sandi. Kenapa? Karena again nanti diri kita yang sekarang atau diri kita yang 5 tahun nantinya itu kan tergantung kita mau menentukannya seperti apa. Yang pasti kalau saya apa namanya juga sebenarnya nggak terlalu yang gimana. Misalnya saya bekerja di Citibank, toh sebenarnya yang bagus Citibank-nya kan, apa namanya, bukan sayanya gitu. Jadi jangan takut pernah bekerja di perusahaan yang kecil atau gimana gitu kan. Dan jangan takut juga untuk tetap meniti karir di sana gitu sampai ada momen yang tepat untuk nantinya bisa pindah gitu ke tempat yang lebih baik gitu. Sebenarnya bukan tempat yang lebih baik juga. Kenapa saya bilang itu belum tentu lebih baik. Cuma apa namanya, mungkin lebih ter-challenge, tempat baru yang lebih ter-challenge seperti itu. Gitu Pak Sandi. Jadi again, apa namanya, kalau Bapak tanya banyak RM yang pindah-pindah di bawah 2 tahun itu banyak gitu kan. Terutama apalagi RM ini target oriented gitu kan. Terutama yang dia agak sulit untuk bisa achieve target apa segala macam, ya itu udah pasti mereka akan apply gitu. Tapi kan itu pilihan kita mau apply atau improve diri kita sendiri untuk lebih disiplin lagi approach kliennya, untuk lebih disiplin lagi engage sama klien gitu. Jadi itu tergantung strategi kita sebagai pribadi gitu. Tapi kalau Bapak tanya saya betternya gimana, kalau menurut saya lanjutkan saja dulu gitu kan, apalagi situasi masih COVID-19 gini gitu, apa namanya, di tempat yang baru bukan berarti kan jadi RM di bank buku 3 atau buku 4 itu lebih gimana gitu, karena yang kita tahu kita bisa di bank buku 2 itu lebih fleksibel juga bunganya yang saya tahu ya. Ya benar. Gitu kan. Bukan belum tentu lebih baik lagi, belum tentu Bapak bisa bawa customer Bapak dari bank buku 2 ke bank buku 3, Pak. Gitu. Iya benar, Pak. Benar kan? Karena di bank buku 3 dan 4 itu interest rate-nya nggak fleksibel, nggak sefleksibel di bank buku 2. Gitu, dan nggak semenarik itu. Gitu. Ya, itu sih Pak. Memang teman-teman saya nih alumni dari kampus nih semuanya mungkin masih 2 tahun dia lulus dari kuliah itu mikirnya harus bekerja di perusahaan yang gede yang ini. Jadi mereka lebih nyari perusahaan gedenya dulu gitu. Suaranya kurang jelas, Pak Sandi. Iya, jadi halo, sudah dengar Pak? Iya. Iya, jadi kalau saya lagi discuss nih sama teman-teman saya yang seumuran saya itu mereka memang lebih condong gimana karir mereka pertama itu bisa di perusahaan besar seperti itu sih. Itu yang mungkin mereka bikin loncat-loncat kerja sampai dia dapat sekiranya perusahaan yang besar begitu. Nah, tapi nggak ngerti nih efeknya nih ke depannya gimana nih, nggak ngerti. Soalnya juga teman-teman saya itu dia juga alumni dari top 10 university dari luar sama lokal juga. Dia rasa 3 bulan nggak cocok ini pindah lagi gitu. Ya, kalau saran saya sih jangan sampai seperti itu sih, Pak. Jadi kita coba try dulu challenge-nya seperti apa ke depannya, apa namanya, lihat opportunity ada 2. Yang pertama eksternal dan internal. Internal itu yang di perusahaan kita sekarang gitu. Opportunity untuk apa namanya,
improve skill lebih baik lagi, terus ujungnya pasti kan kita kan menempatkan posisi yang lebih baik dan income yang lebih baik nantinya gitu kan. Dan opportunity di tempat lain, tapi pastikan make sure Bapak pindah itu karena memang di sana yang sekarang ini udah nggak ada lagi yang perlu diimprove gitu kan. Tapi di tempat baru ini banyak yang perlu dipelajari gitu. Karena kalau ujungnya karena income aja itu rugi sih Pak. Kenapa? Karena at the end rezeki kita ya segitu aja kan sebenarnya kan. Cuma beda di mananya aja, di ujungnya apa di awalnya gitu kan. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Jawabannya sangat membantu sekali ya. Oke, Bapak Ibu, ini waktu sudah di 17.27, kita sudah tinggal 3 menit. Tadi ada 2 orang yang raise hand, ada Pak Rey Kazama, satu lagi tadi dengan siapa ya? Mungkin kita kasih waktu 1 pertanyaan terakhir ya, Pak Rey, silakan Pak Rey Kazama. Halo Pak Andri. Iya, Pak Reka, gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Kang Yogi. Ini cuman mau tanya, penasaran nih. Kan saya pernah waktu itu sama HR. Jadi itu baru pertama kali saya terima pertanyaan tentang. Kenalkan dulu dari bank mana Pak, biar tahu. Oh, kalau ini Ray, panggilnya Ray. Itu Bank CCB sekarang. Oke. Bank CCB Pak. Oke, CCB China ya. Construction. Chinese ya. China Construction. Yang sebelum pindah ke sini tuh udah beberapa kali ngalamin yang namanya interview. Cuman ada satu interview tuh yang saya penasaran, pengen tahu. Itu jadi ada pertanyaan, bukan cuma tanya keluarga, tapi tanya pacar, Pak. Oke. Kalau yang standar kan mungkin tanyanya udah berkeluarga atau belum. Tapi ini tanyanya kalau pacar udah punya gitu. Nah itu sepanjang saya interview baru itu mendapat pertanyaan kayak gitu. Tapi pada saat itu Bapak sudah berkeluarga? Enggak? Belum. Single? Emang single. Makanya itu jadi pertama kali saya terima pertanyaan itu, jadi saya jadi nggak bisa jawab. Jadi cuman diem aja gitu. Cuman gitu aja jadinya. Nah, saya pengen tahu kalau kayak di Jepang juga itu pertanyaan itu untuk apa sih Pak? Kira-kira gitu. Oh, itu perusahaan Jepang ya Pak, bukan? Kalau itu kebetulan perusahaannya sini lokal. Oh, lokal. Cuman saya mau tahu dari sisi lokal sama kalau di Jepang sendiri. Kalau di Jepang itu juga apakah mungkin ada timbul pertanyaan yang seperti itu gitu? Oke. Jadi kalau apa namanya, kalau di culture luar ya Pak ya, asing itu justru pertanyaan seperti itu malah harusnya nggak ada. Kenapa? Karena pertanyaan kayak umur aja nggak ada, umur berapa gitu. Jadi apa namanya, atau gender itu nggak ada gitu kan, atau religion itu nggak ada, nggak ditanyakan gitu. Jadi lebih emang tanda kutip lo bisa apa gitu kan, lebih ke sana gitu kalau yang overseas. Nah kalau kebetulan nih Bank CCB nih satu gedung juga sama kita di Dia Tower di Kuningan. Kalau yang lokal yang tadi Bapak bilang, sebenarnya itu mungkin lebih ngelihat ke si user atau SR-nya lebih ngelihat seberapa jauh kandidat ini punya confident ya. Kenapa orang yang belum punya pacar dengan yang belum punya pacar itu beda pastinya gitu. Apalagi untuk jadi sales itu dia bisa ngelihat ya tanda kutip ya mungkin sedikit playboy gitu apa gimana gitu. Kita nggak tahu juga dia lebih pede nggak gitu kan. Kalau belum pacaran berarti orangnya tertutup kan, takut apa gimana, mungkin lebih ngetes ke arah sananya sih Pak gitu. Kalau di dunia profesional ya. Itu sih Pak, mau tahu itu aja. Oke.
Oke. Makasih Kang Yogi, makasih Pak Andri. Thank you Pak Reka. Oke, Bapak Ibu semuanya, berhubung waktunya sudah mendekati maghrib, mungkin Bapak Ibu semua ada yang sedang persiapan buka bersama. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Andri sebagai narasumber. Iya, sama-sama Pak. Edisi hari ini. Jangan bosan-bosan Pak kalau ada topik-topik tertentu, sharing kembali di IBC. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang sebagai user di sini, sebagai recruiter, head dan sebagainya, barangkali ada kebutuhan untuk rekrutmen, kita bisa perkenalkan juga dengan tim Joblike atau dengan Pak Andri juga, seperti itu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa kita hubungkan secara offline. Oke, sekali lagi untuk Bapak Ibu dan juga narasumber dan teman-teman dari Joblike, terima kasih. Bagi yang ingin bergabung bersama forum Indonesian Bankers Club, kita ada di WhatsApp juga Telegram. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, putus buat Bapak Ibu yang nanti seandainya ada memiliki kebutuhan dengan Joblike, nanti bisa kita hubungkan juga dengan tim Joblike atau juga dengan Pak Andri terkait dengan rekrutmen dan lain sebagainya. Nanti juga jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita hubungkan secara offline. Mungkin di sini kalau seandainya ada Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Indonesian Bankers Club, kita punya beberapa forum, ada yang berbayar itu di WhatsApp, kita punya anggota sekitar 300 nasional, ada beberapa managerial level, head level, juga direktur dan komisaris level, itu yang berbayar. Ada juga di Telegram itu sekitar 2.000 anggota nasional tidak berbayar. Nanti mungkin Pak Andri dari tim Joblike, kalau ada yang berkenan boleh join dengan forum kita ya Pak ya? Iya siap Pak. Oke, sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Ya siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Yogi dan Pak Andri. Ya, sama-sama Pak.